tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo sahabat Napak Tilas, kali ini saya berada di Desa Bondan, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu. Di sini terdapat salah satu situs bersejarah, yaitu Masjid Kuno Bondan. Nanti kita akan coba explore ya, seperti apa sih cerita sejarah di balik Masjid kuno ini. Simak liputannya ya, sahabat Napak Tilas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak. Oke sahabat Napak Tilas, kali ini saya sudah bersama Pak Mistara, juru pelihara atau juru kunci di Masjid Kuno Bondan. Kita akan ngobrol ya dengan beliau terkait dengan cerita atau sejarah dari Masjid Kuno ini. Pak Mis, boleh disampaikan ke teman-teman terkait dengan cerita dari Masjid Bondan ini? Ya, enggak Pak. Siap. Masjid Kuno Bondan itu Pak kurang lebih luasnya 1.354,sekian meter persegi, dengan ukuran panjang 9,5 meter dan lebar 7,75 meter persegi, dan ketinggian kurang lebih 5 meter tingginya. Kemudian masjid ini didirikan pada abad ke-13-14 oleh Sayyidatul Kahfi. Bangunan ini berbentuk diantara kayak Hindu dan Islam Pak. Atap siratnya berbentuk pagoda, dan juga memolongnya itu ya seperti kayak apa dari Bali itu Pak, tumpang tiga. Oke, ya teman-teman, kita akan coba masuk ke dalam ya, dan kita akan coba explore ada apa aja di Masjid Kuno Bondan ini. Ya, oke. Ini ornamen ini Pak seperti jantung kebalik, ini menandakan agak unik kekuno-kunonya Pak. Ini asli, masih asli, belum ada pergantian pada abad 13-14 nih Pak. Kemudian lanjut ke dalamnya ada 4 soko guru Pak. 4 soko guru ini masih asli. Masih asli, ada pergantian satu waktu renovasi 92. Ini diganti waktu 92 Pak. Kemudian atap sirapnya itu seperti susun seperti pagoda Pak, seperti pagoda dikatakan. Dan juga memolongnya tuh seperti tumpang tiga, seperti kayak anuan Bali itu Pak, seperti itu. Alhamdulillah sampai saat ini masjid ini masih bisa dilestarikan sampai sekarang. Alhamdulillah masih terjaga dan terawat. 4 pilar ini melambangkan hakikat, torekat, makrifat, dan syariat. Ada samping-samping ini Pak, ada 3 jendela ini. Jendela ini ada 3, 6, sampingnya tuh melambangkan rukun iman. Ventilasi seperti ini berbentuk bintang 5 itu melambangkan bahwa masjid ini masjid bangunan kuno. Masjid kuno itu rata-rata pada umumnya itu ada bintang-bintang seperti ini Pak. Alhamdulillah masjid ini digunakan setiap waktu. Alhamdulillah sampai saat ini masjid ini masih kokoh, masih terjaga dan terawat dan dilestarikan Pak. Ya, mimbar ini dari dulunya seperti ini Pak. Dulu mah ada kelambunya tuh ada sarongnya tuh dulunya tuh. Sekarang
sampai saat ini masih digunakan, dan ini untuk mimbar hari Jumat. Tongkatnya tuh Pak, ini tongkat ini masih kuno, dia dengan bisulanya ini Pak masih asli. Bisulanya itu masih sampai sekarang saat ini masih digunakan setiap sholat Jumat. Banyak beberapa tombak-tombak dan itu masih diamankan. Ini dibangun pada abad 14 tahun 1414, dibangun oleh Sayyidatul Kahfi hanya 1 malam. Dan juga sebelah utaranya ada balongnya. Sampai saat ini sekarang ditutup. Kalau digali masih bisa Pak, hanya diuruk dengan tanah pasir itu di sini. Ada balongnya di sini Pak. Ada balongnya. Pada waktu itu setelah siar agama di Bondan, udah pesat perkembangan agama Islam di Bondan, maka Sayyidatul Kahfi ke negeri Cirebon, sama siar agama juga di sana dan mendirikan pesantren. Sini tuh banyak, di luar kabupaten juga banyak Pak, di luar kabupaten, dari Subang, dari macam pernah kunjungan ke sini, hanya pengen melihat keunikan Masjid Bondan ini Pak. Ya, keunikan masjid ini sangat unik sekali. Berarsitektur seperti panggung Pak, seperti panggung. Jadi di Indramayu itu sebagai ikon Kabupaten Indramayu itu Masjid Kuno Sapuangin, Masjid Kuno Bondan. Masjid Kuno Bondan sebagai ikon Kabupaten Indramayu. Unik sekali karena belum ada di wilayah ini, Pantura ini, masjid panggung, belum ada. Hanya satu di Masjid Bondan Kuno, Masjid Kuno Bondan. Orang datang biasanya setiap hari juga ada. Hanya sekedar sholat sunnah, kemudian pengen tahu masjid seunik seperti ini Pak. Pengunjung pernah kesini Pak, sholat sunnah, kemudian tiba-tiba pengunjung tuh cerita ke saya, Pak, sebelah selatan bagian itu pojok ini ada seorang perempuan bermahkota, itu kayaknya ada penghuninya Pak. Iya, emang ya betul Pak. Dulu tuh waktu itu kemungkinan di sini ada kuburannya Nyi Ratu siapa tuh? Kalau nggak salah tuh banyak Persib Pak. Ada di sini Pak, punten Pak. Sini banyak pengunjung sering kejadian ke sini, sering kunjung ke sini dengan dia mengeluarkan mata batin. Di sini Pak ada di sini kuburannya perempuan. Di sini nih ada. Ya banyak itu kejadian-kejadian di sini tuh Pak. Ya diantaranya itu banyak pengunjung ke sini tuh minta air Pak, minta air dari balong keramatnya, banyak sekali. Sampai sekarang juga masih ada yang minta air karomahnya itu. Pengalaman saya waktu sebelum diangkat jadi PNS, itu saya dulunya tuh dibawa oleh seorang raja, suruh duduk di kursi singgasana Pak di sana awalnya itu. Singkat waktu jangka 1 minggu saya tuh mendapat panggilan database menjadi PNS. Itu pengalaman saya itu. Kegiatan rutin malam Sabtu marhabanan Pak. Malam Sabtu dan malam Jumatnya, malam Jumat Kliwonnya marhabanan lagi ibu-ibu, malam Sabtunya laki-laki Pak, marhabanan. Dan untuk kegiatan-kegiatan kerohanian tuh seperti ngaji apa. Ini Pak sudah ditetapkan oleh Cagar Budaya Kabupaten Indramayu oleh Bupati. Alhamdulillah sampai saat ini sekarang SK-nya sudah saya terima bahwa masjid ini sudah diakui Cagar Budaya. Sepengetahuan saya tuh kata bapak saya tuh baru 3 kali Pak. Di antara tahun 80 sekian, 92, nah sekarang 2023 pergantian atap sirap. Oke, teman-teman ya sahabat semua, ini saya berada di dalam Masjid Kuno Bondan ya. Ini ruangannya seperti ini yang bisa rekan-rekan lihat. Tidak terlalu luas sih sebenarnya, cuman memang ada 2 tempat ya. Yang pertama di sini, di luar ya, di luar di sebelah sini.
Nah ini sebenarnya bangunan baru ya. Kalau yang bangunan masjid kunonya Inti, ada inti. di sini, ada di dalam ya. Ini sebagai masjid utamanya. Nah atapnya juga seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Bentuknya adalah persegi 4. Kemudian ini masih sangkar. kayu-kayu lama ya. Ini masih kayu-kayu lama. Memang ada salah satu kayu yang direnovasi, diperbaiki yang 92. ini. Yang ini ya. Ini. Semuanya di masjid ini masih dipertahankan ke originalannya ya, seperti dulu ya. Nah kita akan coba explore ya sahabat semua, bagaimana sih masjid ini dari luar. Oh, masih asli. Pintu juga masih asli. Ini masih asli juga? Asli Pak, ini renovasi 92 ini Pak, yang ini renovasi 92 tambal sulam. Oh. Ada yang masih lama ada. Ini 2023. Yang uniknya pintu ini nyambung eselnya dengan kayu di bor. Jadi nempel di pintu dan kusen nih, seperti ini. Kayak tuh seperti ini yang lamanya tuh Pak. Ini lama nih. Dan juga lantainya tuh terbuat dari kayu juga, lantai kayu. Tambal sulam, ini jati masih, yang aslinya masih. Ini renovasi 92 pergantian. Masjid ini dulunya namanya Mesjid Sapu Angin Sadalu. Mesjid Sapu Angin Sadalu itu, mesjid artinya masjid, sapu angin itu membuat pakai ajian-ajian sapu angin. Sadalu hanya 1 malam. Yang mendirikan tuh katanya tuh Sedato Kapi itu. Atau penerusnya kurang tahu juga itu waktu itu Pak, karena waktu dulu uyut saya tuh sudah ada berdiri di sini masjid tuh. Udah dikosongkan zaman penjajah Belanda. Kemudian uyut saya ke sini merawat dan melestarikan sampai saat ini, diteruskan oleh saya sebagai uyutnya Pak. Dulunya tuh di sini nih Pak, ada mahbaronya di sini Pak. Mahbaro ini sosok perempuan. Banyak penjaro yang sholat sunnah di sini. Setelah itu muncul seorang wanita berpakaian kayak make apa? Anuan ratu tuh Pak. Seperti itu. Dan banyak lagi, ada lagi penjaro ke sini, ada yang lagi perempuan lagi sholat pakai mukena di sini. Siapa-siapanya nggak tahu perempuan itu? Belum tahu, ada sebagian, ada dari narasumber dari Cirebon bahwa di sini regenerasi penerusnya itu ada di Sapu Angin. Di Sapu Angin itu pernah nikah dengan Ratu Nahon katanya, tapi itu kan saya belum tahu karena tidak ada tulisan tercatat Pak. Itu soko guru ada 4, soko-sokonya di itu ada 16 semuanya. Bangunannya itu atap sirapnya itu seperti pagoda. Memolo ini dari tanah liat Pak, tumpang susun 3 itu seperti meru di Bali tuh, seperti tumpang 3 seperti di Bali. Dan juga ornamen ini atap sirap itu berbentuk pagoda, pagoda atap sirapnya. Dan juga masjid ini
panggung dengan penopang. Tiang-tiangnya ada 16 tiang di bawahnya, jumlahnya 16, dan Sokogurinya dalamnya ada 4, mirip dengan rumah adat Panjalin. Sebelum dipugar, perlu kajian-kajian dari tim BPK 9, dari Dinas Kebudayaan, juga perlu penelitian yang mendetail, Pak. Dan setelah udah diteliti, dikaji oleh pihak BPK 9, baru dibangun. Nggak main sembarang aja bangun, perlu penelitian, perlu kajian juga. Renovasi 92 tahun 2023 ini seperti ini bentuknya, panjangnya, lebarnya, tembalnya seperti itu. Ini dulunya di sini balong atau sumur, Pak. Alhamdulillah, walaupun balong ini sudah ditutup, pengunjung itu masih pada minta air. So, kebanyakan masyarakat tuh minta air tuh. Alhamdulillah, Gusti Allah yang menyembuhkan, pada waras, penyakitnya pada lancar, rezekinya itu, Pak. Kebanyakan malam Jumat Kliwon atau sore Jumat Kliwon, hari Jumat, sugestinya orang, Pak, macam-macam untuk pengobatan, apa, dikasih anak saya sembuh, Pak, dan sebagainya, sugestinya orang aja, Pak. Memono itu tidak dipaku atau tidak dilem, hanya ditaruh aja, Pak. Ditumpang 3 itu hanya ditumpang aja. Walaupun angin besar dan sebagainya tuh tidak goyah sedikit pun. Hanya taruh tumpang aja, tumpang gitu. Tumpuk susun 3 itu, Pak. Susun 3, 1, 2 tengah. Yang ketiganya tuh yang hitam. Seperti megu di Bali itu, apa nih, Mang? Kami juga masih membutuhkan narasumber tentang cerita ini, Pak. Belum sampai saat ini masih apa namanya, sejarah apa, Pak? Atau sejarah petang atau gimana, itu masih perlu narasumber. Ini banyak sekali pengunjung, Pak. Pengunjung meminta air dari keran. Dulunya dari balong. Kemudian balongnya ditutup, disalurkan ke sini ke keran air. Alhamdulillah, air ini air aroma, banyak sekali orang minta air. Sahabat semua, cukup sekian ya liputan kali ini di Masjid Kuno Desa Bondan atau Masjid Kisapu Angin ya. Kita akan coba explore ya situs-situs lainnya yang berada di Desa Bondan.